Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Jeromita dengan NIM 2206030001, Prodi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang aquifer, subsurface, dan daur ulang sistem air tanah. Yang mana air tanah itu penting bagi kesejahteraan dan kesehatan manusia. Tetapi, banyak penelitian yang belum mengidentifikasi sumber dan faktor ancaman kualitasnya. Penelitian di 15 negara menunjukkan bahwa air tanah tersebut terkontaminasi untuk mikroorganisme, logam berat, elemen jejak, senyawa organik, serta bahan kimia pertanian seperti DDT dan DDE. Proses hidrologi dan komposisi kimia air tanah berubah akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia, dengan salinisasi sebagai ancaman serius, terutama di daerah pesisir. Kualitas air tanah dipengaruhi oleh berbagai sumber dan faktor, termasuk polusi dan aktivitas manusia, dan perubahan lingkungan. Kualitas yang buruk dapat berdampak serius pada kesehatan masyarakat, sehingga penting untuk mengidentifikasi dan menangani ancaman terhadap kualitas air tanah. Yang mana dalam konteks urbanisasi, daur ulang air itu melalui aquifer menjadi strategi yang semakin relevan untuk mengelola kualitas air. Yang mana rumusan masalahnya ialah bagaimana proses hidrologi dan di aquifer aluvium pesisir memengaruhi pergerakan air tanah dan waktu tinggalnya. Apa saja sumber dan faktor yang mempengaruhi kualitas air tanah? Dan tujuan penelitian tersebut untuk memahami proses hidrologi dan interaksi air, untuk menganalisis kualitas air tanah dan implikasi kesehatan. Manfaat tersebut yaitu agar dapat memahami proses hidrologi, meningkatkan kualitas air tanah, dapat strategi daur ulang air yang berkelanjutan, dan agar dapat dasar kebijakan dan praktik pengelolaan. Teori dan konsep yang relevan. Proses hidrologi di aquifer melibatkan interaksi antara air tanah, air permukaan, dan air laut. Konsep waktu tinggal air tanah penting untuk memahami dinamika pergerakan air dan pengaruhnya terhadap kualitas air. Teori tentang polusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air tanah mencangkup dampak aktivitas manusia dan perubahan lingkungan. Kualitas air yang buruk dapat berimplikasikan serius bagi kesehatan masyarakat. Konsep Managed Aquifer Research (MAR) sebagai metode untuk mendaur ulang air melalui aquifer, menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air di lingkungan perkotaan. Yang mana penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pelacak lingkungan seperti isotop dan CFCS efektif dalam menganalisis proses hidrologi dan kualitas air tanah. Terdapat banyak studi yang mengidentifikasi sumber polusi air tanah dan dampaknya terhadap kesehatan. Namun, penelitian tentang integrasi strategi daur ulang air melalui aquifer masih terbatas. Beberapa penelitian tersebut telah mengeksplorasi skema MAR, tetapi tantangan implementasi dan berkelanjutan praktik ini belum sepenuhnya dikaji. Gap penelitian yang diisi, yang mana integrasi proses hidrologi dan kualitas air. Masih kurangnya pemahaman tentang bagaimana proses hidrologi spesifik di aquifer aluvium pesisir mempengaruhi kualitas air tanah secara keseluruhan. Selanjutnya, analisis dampak kesehatan yang lebih dalam, yang dimana penelitian mengenai hubungan antara kualitas air tanah yang buruk dan kesehatan masyarakat masih membutuhkan data dan analisis yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir, optimalisasi skema daur ulang air. Penelitian tentang tantangan dan peluang dalam implementasi MAR
di berbagai konteks perkotaan perlu ditingkatkan, terutama dalam hal praktik terbaik dan kebijakan yang mendukung. Metodologi, yang mana di metodologi itu ada desain penelitian. Desain penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan pemahaman tentang proses hidrologi, kualitas air tanah, dan strategi daur ulang air melalui akuifer. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis, dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur variabel-variabel yang relevan. Selanjutnya ada sumber data, yang dimana sumber data tersebut ada data primer dan sekunder, yang mana primer tersebut mengambil sampel air tanah dari berbagai titik di akuifer aluvium pesisir untuk analisis hidrokimia dan isotop, survei masyarakat untuk memahami persepsi tentang kualitas air dan dampaknya terhadap kesehatan, dan data sekunder tersebut tinjauan literatur terkait kualitas air tanah, proses hidrologi, dan praktik daur ulang air tanah dari publikasi akademik dan laporan penelitian sebelumnya. Di sini ada juga metode pengumpulan data, yang dimana ada pengambilan sampel, yaitu mengambil sampel air tanah di lokasi strategis menggunakan metode yang sesuai untuk analisis isotop. Dan ada survei, melakukan kuesioner kepada masyarakat di daerah perkotaan yang menerapkan skema MAR untuk mengumpulkan data tentang persepsi kualitas air dan kesehatan. Yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang dimana mengumpulkan dan menganalisis data dari jurnal, laporan, dan studi sebelumnya untuk mendapatkan konteks dan informasi penting terkait topik. Dan ada juga metode analisis data, yang dimana ada analisis hidrokimia, yaitu menggunakan perangkat lunak statistik untuk menganalisis data hidrokimia dan isotop termasuk kolerasi antara parameter yang diukur. Dan ada juga analisis kualitatif, yaitu menganalisis hasil survei dengan pendekatan statistik deskriptif untuk memahami persepsi masyarakat tentang kualitas air dan dampaknya terhadap keseluruhan. Ada juga model hidrologi, yaitu menggunakan model hidrologi untuk mensimulasikan pergerakan air dan dampaknya terhadap kualitas air tanah, serta untuk memperkirakan hasil dari skema MAR. Di sini ada hasil dan pembahasan, yang dimana hasil dari proses hidrologi, waktu tinggal air tanah, data isotop menunjukkan variasi waktu tinggal air tanah yang berkisaran antara 3 hingga 10 tahun di akuifer aluvium pesisir, yang di mana lokasi A waktu tinggalnya 3 tahun, parameter isotopnya minus 5,2%, dan di lokasi B 5 tahun, parameter isotopnya minus 4,8% sampai dengan minus 28%, dan di lokasi C 10 tahun, yang dimana minus 6,0% dan minus 32%. Pembahasannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika pergerakan air tanah dipengaruhi oleh faktor hidrologi yang kompleks. Waktu tinggal air tanah yang bervariasi di akuifer aluvium pesisir berkontribusi pada interaksi antara air tanah dan air laut, yang sejalan dengan teori hidrologi yang ada. Data isotop mendukung temuan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pentingnya pelacak lingkungan dalam memahami proses hidrologi. Kualitas air tanah yang buruk dengan banyak sampel melebihi batas aman menunjukkan bahwa dampak signifikan dari polusi manusia. Di sini ada juga implikasi dan keterbatasan penelitian, yang dimana implikasinya itu penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengelola kualitas air tanah dan strategi daur ulang air. Rekomendasi untuk kebijakan yang mendukung praktik berkelanjutan dapat membantu dalam mitigasi dampak polusi, yang mana keterbatasannya itu adalah penelitian ini terbatas pada suatu lokasi geografi dan mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk daerah lain. Selain itu, keterbatasan dalam pengambilan sampel dan analisis dapat mempengaruhi hasil. Di sini juga ada kesimpulan, yang mana di kesimpulan tersebut ada ringkasan temuan utama.
proses hidrologi dan waktu tinggal air tanah. Penelitian itu menunjukkan bahwa interaksi antara air tanah dan air permukaan dan air laut di akuifer, aluvium, pesisir dipengaruhi oleh faktor hidrologis yang kompleks. Ada kualitas air tanah dan implikasi kesehatan, daur ulang air melalui akuifer. Implementasi skema MAR berhasil meningkatkan ketersediaan air bersih sebesar 20% dalam 1 tahun, menunjukkan potensi besar dalam pengelolaan air di lingkungan perkotaan. Di sini juga ada pencapaian tujuan penelitian, yang dimana dapat memahami proses hidrologi. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan menganalisis dinamika pergerakan air tanah serta waktu tinggalnya di akuifer, aluvium, pesisir menggunakan pelacak lingkungan. Menilai kualitas air tanah dengan mengidentifikasi sumber dan faktor yang mempengaruhi kualitas air. Penelitian ini memberikan wawasan yang berarti tentang dampak polusi terhadap kesehatan masyarakat dan mengeksplorasi daur ulang air, yaitu mengevaluasi tantangan dan peluang dalam implementasi MAR, memberikan bukti empiris tentang efektivitasnya dalam meningkatkan ketersediaan air bersih. Dan ada juga rekomendasi untuk penelitian lanjut, yang dimana ada studi multilokasi, yaitu melakukan penelitian serupa di berbagai lokasi geografi untuk menggeneralisasi temuan dan meningkatkan pemahaman tentang proses hidrologi di akuifer lain. Ada analisis jangka panjang, yaitu melaksanakan studi jangka panjang untuk memantau perubahan kualitas air dan efektivitas skema daur ulang air dalam konteks perubahan iklim dan urbanisasi. Dan yang terakhir ada pendekatan interdisipliner, yaitu menerapkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kebijakan untuk mengatasi tantangan kompleks dalam pengelolaan sumber daya air. Demikian presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.